Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Dalam rekaman video amatir terlihat pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makan gratis. Terlihat gerbang menuju pendopo dipadati masyarakat yang berdesakan hingga situasi tak terkendali. Petugas keamanan pun nampak kewalahan mengatur masyarakat yang hendak hadir di lokasi. Situasi ini membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Sementara itu pemirsa, terlihat dari bagian depan gerbang masuk pendopo lokasi pernikahan anak KDM, situasi tak terkendali. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa terjebak dalam situasi warga yang berjejak. Petugas keamanan dan panitia pesta rakyat nampak berupaya untuk mengevakuasi anak-anak agar bisa segera diselamatkan. Usai situasi terkendali, pihak keamanan dibantu warga bahu-membahu memberikan bantuan kepada korban yang bergelimpangan. Bantuan diberikan mulai dari memberikan air minum hingga membantu pernafasan. Ambulans pun segera datang untuk membawa korban segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Pasca insiden pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 16 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. 7 diantaranya masih menjalani perawatan intensif, sementara 2 lainnya meninggal dunia dan 1 warga meninggal dunia di rumah sakit yang berbeda. Menurut pihak rumah sakit, para korban mengeluh kesulitan bernafas setelah berdesakan dan terinjak-injak saat mengikuti pesta rakyat. Usai insiden ini, Polisian Daerah Jawa Barat segera menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Bagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Puluhan pedagang kaki lima kocar kacir saat melihat penertiban PKL oleh petugas Satpol PP di Petamburan, Jakarta Barat. Meskipun banyak yang berhasil kabur, tidak sedikit juga gerobak pedagang tertinggal dan akhirnya diangkut paksa oleh petugas. Secepat kilat, belasan pedagang kaki lima ini langsung membawa gerobak mereka pergi dari tempat mangkal di Jalan Tanjung Duren Timur dan Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pedagang gerobakan ini memilih membereskan dagangannya lebih cepat, menghindari penertiban petugas Satpol PP. Penertiban dilakukan lantaran para pedagang nekat menggunakan trotoar untuk berjualan dan merampas hak pejalan kaki. Meski banyak yang berhasil kabur, beberapa gerobak dan bangku milik pedagang yang tertinggal akhirnya diangkut petugas ke kantor Satpol PP Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon mengevakuasi seorang wanita yang tercebur dalam sumur. Korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke puskesmas. Itu yang selamat 2 orang. Apa bendungan. Proses evakuasi dilakukan sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dengan dibantu warga terhadap seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Weri, Kebonsari, Citangkil, Kota Cilegon. Petugas harus berhati-hati mengangkat korban ke atas dari dalam sumur agar tidak kembali terjatuh ke dalam sumur. Korban Novianti berusia 26 tahun ini tercebur ke dalam sumur. Pihak keluarga dan tetangga yang mengetahui panik meminta pertolongan kepada petugas damkar.
Proses evakuasi berlangsung 1 jam. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke puskesmas. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa jatuhnya seseorang ke dalam sumur tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bareskrim Polri gerebek markas judi online di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi serta Kabupaten Tangerang. Polisi juga menangkap 22 orang admin judol yang diketahui jaringan judi internasional tersebut memiliki server di Cina dan juga Kamboja. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang serafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang siswa di SMA Negeri 6 Garut, Jawa Barat ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya di hari pertama masuk sekolah. Korban diduga depresi karena dirundung guru dan teman-temannya. Bahkan Pemprov Jawa Barat menurunkan tim investigasi dan menonaktifkan kepala sekolah. Awalnya makan nuju ngerjakeun di bangku. Nah, tiba-tiba di piwarang, iya kapayun lah gitu. Sauran. Udah mohon di sauran, disamperkeun. Terus pas kapayun teh, tiba-tiba ditarik di payun di tengah kelas gitu. Payun anak teh. Di kelas atau teh? Di kelas. Seueur jam yang ningali berarti. Seueur. Mendengar pengakuan anaknya dirundung di sekolah, Ibunda PN, siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Garut, Jawa Barat mengunggah cerita di media sosial. Sang ibu menceritakan perubahan perilaku anaknya akibat kerap dirundung teman-temannya. Dia menjadi pemurung. Saat bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ibu korban juga menceritakan kondisi putranya yang mengalami depresi. Ditemukan tidak bernyawa Senin lalu tepat di hari pertama masuk sekolah. Namun pihak sekolah membantah dan menegaskan tidak ada perundungan terhadap korban. Tidak benar gitu ya, karena siswa tersebut tidak ada bullying di sekolah. Bahkan kemarin pihak sekolah pun kan kedatangan dari dinas, dari instansi terkait, salah satu perwakilan kelas yang memaparkan tidak ada bullying di kelas tersebut. Usai menjadi sorotan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan kepala sekolah SMA Negeri 6 Garut atas dugaan perundungan terhadap salah satu siswanya. Pertama adalah kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu untuk memudahkan melakukan investigatif. Yang kedua, tim investigatif dibentuk terdiri dari 1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2. Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, yang ketiga unsur kepolisian. Deddy Mulyadi menjamin penyelidikan kasus tersebut akan dilakukan secara transparan. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Soldin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis seorang wanita yang tengah hamil muda yang jasadnya ditemukan di perkebunan Singkong, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pelaku yang tidak lain merupakan calon suami korban memerankan sebanyak 30 adegan di 3 lokasi.
Rekonstruksi olah tempat kejadian perkara untuk kasus pembunuhan seorang perempuan hamil di kawasan perkebunan singkong di Desa Tridharma Wijajaya, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri bernama Tia Septiana dengan sadis. Dari proses rekonstruksi, pelaku yang masih berusia 18 tahun ini memperagakan 30 adegan di 3 lokasi berbeda. Mulai dari pelaku menjemput korban di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, lalu memeriksakan kandungan korban di salah satu klinik yang tak jauh dari rumah korban. Selanjutnya pelaku mengatur janji untuk bertemu korban di perkebunan singkong. Setibanya di perkebunan singkong, pelaku kemudian mendorong korban hingga terjatuh lalu menganiaya korban hingga korban pingsan. Selanjutnya diteruskan dengan menggunakan senjata tajam. Setelah diyakini tewas, pelaku pergi meninggalkan jasad korban. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang nenek menjadi korban perampokan di rumahnya. Selain kehilangan perhiasan emas dan uang tunai, korban juga mengalami penganiayaan hingga babak belur. Nenek Guslina, 84 tahun, menjadi korban perampokan dan pencurian dengan kekerasan di rumahnya di daerah Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban mengalami luka lebam di bagian mata hingga giginya copot akibat dianiaya oleh pelaku. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Koto Tangah setelah menjalani perawatan di Puskesmas Lubuk Buaya. Sejumlah barang bukti berupa kain sprei yang digunakan pelaku untuk menyekap korban, serta sebilah pisau dapur disita polisi dari rumah korban di Perumdam 4, Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Polisi yang melakukan olah TKP di lokasi menemukan sejumlah kejanggalan berupa atap rumah di bagian dapur rumah korban yang seperti sengaja tidak dipaku. Dari peristiwa ini korban mengalami kehilangan sejumlah perhiasan emas dan uang tunai dengan kerugian hingga 30 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus korupsi impor gula. Informasinya saat lagi tetap bersama kami di Sindosia.